Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Suwondo, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Siti Subaidah. Perkenalkan, nama saya Nini Iliput Farayanti. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Sidomukti 1, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan melaksanakan tugas saya, aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya bersama rekan saya Rizky Astuti, guru kelas 4 SD Negeri Sidomukti 1, Keraksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, baik Bu. Oke, jadi pertemuan kita saat ini yaitu pertemuan praobservasi. Ya. Karena besok kita akan mengadakan supervisi ini. Ya. Jadi sebelum kita mengadakan supervisi, kita mengadakan pertemuan ini dulu. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menyampaikan apa sih tujuan kegiatan kita hari ini, untuk menyatukan tujuan kita tentang apa saja yang akan dicapai pada kegiatan supervisi besok. Yang kedua, membuat rasa aman ketika disupervisi, supaya jenengan tidak merasa diawasi oleh si observer, dan saya tidak mencari-cari kesalahan jenengan nanti pada saat supervisi. Jadi tujuan kita untuk merancang pembelajaran yang nantinya akan berpihak pada murid. Yang ketiga, sekedar menginformasikan saja ya Bu Rizky, poin-poin apa saja dalam pembelajaran nantinya yang akan kita amati besok. Seperti tujuan kita untuk menyamakan persepsi, kemudian menjelaskan, menginformasikan apa sih yang akan kita amati dari pembelajaran besok. Yang jelas Ibu Rizky sudah menyiapkan segala sesuatunya yang akan dilaksanakan besok. Tujuan pembelajaran untuk besok ini Bu Rizky. Jadi apa saja yang sudah disiapkan oleh Bu Rizky? Gini Bu, besok itu materi di hari itu yaitu IPAS. Kalau IPAS itu kalau di kelas 4 berarti IPASnya ini ke IPS. Ya. Untuk besok materinya yaitu kebutuhan manusia. Artinya gini, kebutuhan manusia nanti bisa dibedakan menjadi 3. Jadi nanti siswa bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier tiap-tiap individu. Jadi nanti anak-anak bisa membedakan mana-mana saja kebutuhan yang masuk dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu. Jadi bisa memilah ya besoknya. Jadi setelah pelaksanaan besoknya bisa direfleksikan. Gitu. Jadi misalnya besok itu kegiatan observasi, ya, baru besoknya kita ya. mengadakan kegiatan refleksi atau pasca observasi gitu. Baik Bu Rizky, jadi kita laksanakan 1 hari setelah kegiatan observasi supervisi. Guna untuk membahas hasil dari kegiatan observasi yang Bu Rizky laksanakan. Baik Bu Rizky, kita sudah berbincang-bincang mengenai persiapan besok. Monggo Bu Rizky persiapkan segala sesuatunya, apa saja yang dibutuhkan. Semoga sukses Bu Rizky. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan anak, sebelum dimulai seperti biasanya kita berdoa dulu. Adit, yuk dipimpin. Bersiap, doa mulai. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk temannya? Berapa anak? Satu Sefa izin sudah. Satunya siapa? Ada yang tahu Iqbal kemana? Main. Pelajaran IPAS, ya kan? Nah, IPAS. Kita ke materi kebutuhan manusia. Nanti saya jelaskan dulu materinya sedikit, nanti saya tampilkan di slide ya. Kamu manusia apa bukan? Manusia. Berarti kalau manusia mempunyai kebutuhan, untuk apa kebutuhannya? Supaya kita gimana? Bisa melangsungkan hidup. Betul. Berarti kalau melangsungkan hidup butuh apa? Makan. Ada manusia yang butuh makan? Siapa yang tidak butuh makan? Enggak, yang butuh makan semua. Nah, jadi untuk melangsungkan hidup kita juga butuh makan. Apalagi yang dibutuh minum, tuh makan, minum. Apalagi yang dibutuhkan? Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Siapa yang tidak punya tempat tinggal? Tempat tinggal itu apa sih? Maksudnya baju. Baju, celana. Kamu tidak butuh baju? Tiap hari ya, sebagai baju makan juga ada. Ini ada slide, silahkan dilihat dulu, diperhatikan dulu slide-nya. Di sini nanti saya tampilkan sambil lalu saya jelaskan. Menunjang hidupnya, misalnya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan Stop lagi. Sandang, pangan, dan apa tadi? Sandang, pangan, papan. Sandang tadi apa? Istilahnya yang lain tadi harus pakaian, baju, sandang. Pangan, makan, minum. Terus yang terakhir, papan. Rumah atau tempat tinggal ya. bukan skala prioritas atau tingkat kepentingannya. Itu ada 3 anak-anak: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3. Coba dibaca, Firman. Kebutuhan apa aja, Firman? Apa itu? Kita lihat. Apa itu? Kita langsung bahas aja yuk. Primer. Kebutuhan primer ini disebut juga kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan manusia akan hidup yang layak. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya ada sandang seperti pakaian. Kemudian ada pangan atau makanan, ini bisa makanan maupun minuman. Kemudian yang ketiga ada papan atau tempat tinggal. Ini adalah Primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang yang kita bahas primer dulu yang tadi ya. Sudah dijelaskan contohnya di sini, sandang, pangan, papan ya. sama yang sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini baru muncul. Nah, kebutuhan sekunder ini fungsinya hanya sebagai penunjang hidup atau pelengkap saja. Setiap individu atau setiap orang itu kan memiliki kebutuhan yang beragam. Ini tergantung pada keinginan dan kemampuan setiap orang memenuhinya. Nah, kebutuhan sekunder ini contohnya adalah barang elektronik seperti kipas, AC, TV, HP, dan lain-lain. Kemudian alat transportasi seperti sepeda, mobil, dan lain-lain, atau yang bersifat hiburan. Ya, bisa jadi sepeda apa? Sepeda yang kamu kalau berangkat ke sekolah. Nah, kemudian sepeda motor, televisi, apalagi biasanya yang kita bawa kemana-mana, HP. Nah, itu kebutuhan sekunder. Artinya tidak ada itu juga tidak apa-apa. Yang primer pokok berarti harus. Kalau yang sekunder hanya sebagai penunjang. Ada kipas, AC, elektronik, tadi kulkas. Nah, itu hanya penunjang. Apa kalau rumah tidak ada kulkasnya boleh apa enggak? Boleh. Tidak
elektronik ya, jadi hanya penunjang. Yang ketiga kita apa tadi? Primer, sekunder, tersier. Ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini disebut kebutuhan yang mewah. Ini biasanya muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Kebutuhan tersier ini berkaitan dengan prestis, jalan-jalan ke luar negeri atau hal-hal yang mewah. Seperti itu. Berkaitan dengan prestis, apa prestis itu? Kemampuan seseorang dan gengsi. Jadi dia hanya mengutamakan gengsi, jadi tidak ada apa-apa. Tapi, nah ini muncul jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Jadi biasanya kalau sudah kebutuhan primer sekunder terpenuhi, maka dia membelikan barang yang lain. Contohnya perhiasan. Primer dan sekundernya terpenuhi. Jangan dia tidak punya beras, tapi kemudian dia jalan-jalan kemana, ini tidak bisa. Jadi tersier ini muncul setelah kebutuhannya. Misalkan Gunawan, aku masih di uang buat beli HP aja. Nah, berarti kebutuhan antar manusia gimana? Beda. Betul. Kebutuhan antar manusia berbeda. Gak bisa disamakan. Misalkan Firman ngajak memaksa Gunawan, ayo jalan-jalan liburan ke luar negeri atau gak usah ke luar negeri, ke Jakarta gini. Nah, tapi kebutuhannya Gunawan liburan jalan-jalan, kemudian naik mobil mewah, punya mobil, kemudian dia punya yang lebih lagi, maka dia mengganti mobilnya tadi menjadi mobil yang mewah, yang lebih mahal. Boleh. Tapi biasanya ini ya kita muncul setelah primer dan sekunder terpenuhi. Sekarang sudah dari penjelasan tadi, ya, penjelasan tadi. Di sini saya punya gambar. Ini gambar masih saya gabung. Jadi kamu yang harus membedakan gambar-gambar ini mana yang masuk dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier setelah kamu dengar penjelasan tadi. Ini saya acak masih. Saya kumpulkan jadi satu. Jadi kamu nanti bersama kelompok, kamu pilih, kamu tempel mana itu yang primer, mana yang sekunder, dan mana yang tersier. Ya, saya beri masing-masing kelompok alatnya. Sudah dipotong dulu, diketat. Masa sini, primer, kemudian, nah, ya, terus sini jalan dulu, nah, itu tempelkannya. Tidur mana tidur? Oh itu.
perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju dibacakan dan yang sudah dikerjakan dengan kelompoknya tadi. Dari sini dulu, yuk siapa yang dibaca? Sini di depan sini yuk. Bacakan kebutuhan ya atau istirahat, kemudian sholat, ini sama ini ya, sholat, terus gosok gigi yang mandi, ya dalam apa tadi? Yaitu apa? Jalan-jalan dan singa, ini singa nih, mau baca singanya. Yuk, kebutuhan primer yaitu tidur atau istirahat, tempat tinggal, beribadah, ya ini makanan, mandi, betul. Kemudian yang terakhir mobil mewah dan jalan-jalan. Tepuk tangan buat Sina. Apa? Panda. Pandanya mau baca, ayo. Baca apa? Rumah, terus apa? Oh iya, pangan. Terus kemudian yang keras suaranya, biar temannya dengar. Istirahat. Apa ini? Beribadah, mandi. Terus yang sekunder apa aja itu ya? Punya apa ini? Keinginan, semua angan-angan. Terus ya baca ayo. Primer yaitu beribadah, ya. Tempat tinggal. Apa jadi itu apa? Mandi, terus istirahat, tidur, makan, kemudian makanan gitu ya. Sekunder, ya tersier, jalan-jalan, betul, atau bisa. Tadi sudah dibacakan masing-masing kelompok maju ke depan. Jadi sudah ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, kebutuhan masing-masing manusia primer, kebutuhannya sama apa enggak? Tidak sama. Berdasarkan apa kok kebutuhannya tidak sama? Keinginan masing-masing orang beda, betul. Kebutuhannya masing-masing orang beda, ya. Jadi tidak bisa sama. Alvin butuh ini, kemudian sama dengan Putra, tidak bisa. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan manusia ada 3 macam, yaitu primer, dan kebutuhan masing-masing orang berbeda. Oke. Dan kemudian saya akan beri tugas ya di rumah. Lihat, saya tuliskan di papan boleh. Kipasnya lihat dulu. Ayo sampai enggak waktu. Ada di halaman 170 di pelajaran IPAS. Nanti dikumpulkan tugasnya. Iya, betul. Hari Kamis saya akhiri. Assalamualaikum. Saya akhiri sampai di sini, ketemu lagi ada pelajaran IPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rizky. Bagaimana, sehat Ibu Rizky? Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana kemarin Bu Rizky sudah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas ya. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan observasi kemarin waktu supervisi itu, yang pertama kita akan menganalisis hasil yang sudah kita dapatkan dari kegiatan Bu Rizky kemarin. Yang kedua, di sini mungkin ada umpan balik dan kita akan membuat perencanaan ke depannya seperti apa untuk mengembangkan diri Bu Rizky. Jadi Bu Rizky bisa ungkapkan kira-kira pengalaman kegiatan supervisi kemarin dari pembelajaran itu
apa yang membuat Bu Rizky sudah baik dan sudah terlihat tujuan yang ingin disampaikan. Jadi kemarin itu mungkin anak-anak lebih tertarik karena adanya media. Jadi selain saya tampilkan melalui proyektor, anak-anak lebih terlihat semangat karena disertai dengan media. Jadi saya siapkan gambar, kemudian nanti memilah-milah mana yang kan kemarin materinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, jadi dengan adanya gambar itu mungkin jadi anak-anak lebih semangat untuk memotong dan menempel, menggolongkan ke dalam kebutuhan manusia itu. Berarti pembelajaran yang kemarin Bu Rizky lakukan itu sesuai rencana ya Bu Rizky ya? Dari segi efektivitas, termasuk dari media pembelajaran yang sudah Ibu Rizky rancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak Ibu Rizky capai. Memang kalau kita menggunakan media LCD proyektor atau media gambar yang tepat, sepertinya anak mudah menerima, lebih tertarik lebih tertarik di situ daripada kita hanya ngomong materi itu akan membuat anak bosan Bu Rizky. Baik sekali Bu Rizky. Kalau dilihat dari segi kelebihannya, nah sekarang dari segi kekurangannya. Itu kan dari segi kelebihannya Bu Rizky menggunakan